Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, berdasarkan informasi dari admin Info GTK, admin DBL dalam hal ini beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa setiap bulan itu penarikan data dilakukan mulai tanggal 15 setiap bulannya Bapak Ibu. Nah dalam konteks bulan Februari ini, kurang lebih 2 hari lagi ya masuk tanggal 15 Bapak Ibu. Nah oleh karenanya guru-guru perlu menyiapkan validasinya. Dan baru-baru ini admin DBL menyampaikan 5 informasi terbaru. Ini relevansinya sangat kuat dengan Info GTK, penarikan data Info GTK ke depan. Jadi jangan sampai terabaikan supaya Info GTK-nya Bapak Ibu valid dan pencairannya lancar. Apa saja yang disampaikan yang baru-baru oleh admin Info GTK? Nah ini poinnya Bapak Ibu ya. Kami bacakan satu persatu, disimak sampai tuntas dan supaya tersampaikan dengan lengkap informasinya. Untuk yang sudah nonton tapi gagal paham, saya kasih kesimpulan deh. Jadi beberapa waktu yang lalu admin DBL itu ada live streamingnya dan masih banyak ternyata yang gagal paham. Jadi admin DBL membantu membuat kesimpulan. Yang pertama, pindah-pindah murid mah silakan aja, tapi dia masuk ke hitungan rombel sebelumnya. Karena satu murid dihitung satu kali. Bukannya gak boleh mindahin siswa, tapi kan kalau mindahin siswa, tapi aneh kan kalau mindahin siswa tiap bulan. Jadi ini untuk proses rombel Bapak Ibu, bisa saja itu murid dipindah, datanya di Dapodik secara rombel seperti itu, tapi dia tetap masuk ke hitungan rombel sebelumnya karena satu murid itu dihitung satu kali, dalam satu rombel Bapak Ibu. Dan memang agak rancuh ketika setiap bulan data murid itu dipindah Bapak Ibu ya rombelnya. Yang kedua, pecah rombel di tengah semester sementara pembelajaran sudah berjalan, ini yang akan jadi masalah. Jadi rombel yang sudah ditetapkan di awal semester diupayakan untuk tidak diganggu-ganggu lagi kalau memang tidak ada hal urgen Bapak Ibu. Ya karena ketika tengah semester sudah berjalan, ya lantas ada perubahan, nah ini yang bisa jadi masalah. Nah ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu. Yang ketiga adalah guru yang sudah valid mengunci jam mengajarnya dia sendiri. Nah, tidak pengaruh ke guru yang belum valid. Kecuali guru yang nggak valid itu mengambil jam guru yang sudah valid atau arisan jam. Jadi Bapak Ibu kalau sudah valid, itu Bapak Ibu sudah ibaratnya atau istilahnya di sini mengunci jam yang sudah Bapak Ibu ambil untuk pemenuhan 24 jam. Itu tidak akan berpengaruh ke guru-guru yang lain, kecuali ada pengaturan arisan jam, dan ini sebenarnya sangat tidak diperbolehkan, sangat dilarang ya dari sistem validasi Info GTK ini. Beberapa kali admin Info GTK menyatakan jangan lakukan arisan jam. Misalnya sudah valid guru A, kemudian jamnya diberikan lagi ke guru B yang belum mencukupi. Nah, jangan sampai data guru A yang tadinya sudah valid menjadi tidak valid. Dan di sini keterangannya, kecuali guru yang nggak valid itu mengambil jam guru yang sudah valid. Nah ini yang bermasalah nantinya. Jadi kalau sudah valid pemenuhan 24 jam, maka guru lain yang tidak valid untuk bisa valid cari jam lain ya yang memungkinkan untuk mencukupi 24 JP. Jangan diganggu jam guru yang sudah valid seperti itu. Nah, yang keempat Bapak Ibu, kesalahan entry bisa diatasi sistem dengan mekanisme automatic unlocking. Perhatikan bagaimana dia bekerja. Kemudian yang kelima adalah kalau masih ada yang marah-marah berarti belum paham tapi udah komen, salam literasi. Nah ini Bapak Ibu yang memang ya kita sebagai guru harus perkuat juga literasi terkait validasi. Sistemnya seperti apa itu kita perlu pahami supaya kita connect nih. Dan validasi Info GTK kita saat validasi bisa terbaca valid Bapak Ibu. Ya kita sepakat ya literasi ini dibutuhkan dalam berbagai aspek termasuk dalam hal sistem validasi Info GTK ini. Oleh karenanya kami aktif menyampaikan ketika ada informasi terbaru dari admin Info GTK atau dari kementerian, kami sampaikan melalui channel ini supaya guru-guru di berbagai daerah bisa mendapatkan update-nya. Dan selain 5 ini Bapak Ibu,
Dari admin GTK, admin DBL juga ini memberikan respon nih terkait validasi info GTK. Seperti ini. Validasi itu bukan untuk mempersulit guru untuk mendapatkan haknya, tapi justru untuk memastikan sasaran yang tepat. Karena Rp1.000 yang disalurkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita sama-sama sedang bekerja, saling hargai profesi masing-masing adalah yang utama. Semua butuh proses dan proses butuh waktu. Jadi bekerjalah semaksimal dan seteliti mungkin sambil menunggu hasil. Nah, ini ya Pak Bu, jadi dari admin GTK menyatakan validasi ini salah satu tujuannya adalah agar TPG itu tepat sasaran ya. Karena memang beberapa waktu yang lalu juga itu sempat ramai nih terkait validasi info GTK, di mana dalam forum DPR yang dihadiri oleh PGRI, pengurus besar PGRI pusat itu, salah satu isu yang diangkat adalah pencairan TPG di mana tidak perlu ada validasi info GTK. Tujuannya supaya lebih lancar tuh TPG-nya guru-guru seperti itu, Bapak. Sebelum lanjut Bapak Ibu, kita sadari makin kesini biaya hidup makin tinggi. Di sisi lain, gaji terasa semakin sulit menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga. Hal ini menjadi tantangan keuangan di masyarakat termasuk untuk guru. Namun, guru bisa memanfaatkan waktu luang untuk memulai usaha sampingan. Ternyata, ada banyak usaha sampingan di dunia nyata maupun di dunia maya yang belum banyak diketahui para guru. Nah, e-book Guru Cerdas Finansial yang berisi panduan 15 usaha sampingan untuk guru ini membantu Bapak Ibu memulai usaha sampingan untuk menguatkan ekonomi tanpa mengganggu jam mengajar tentunya. Silahkan pesan lewat nomor WA admin kami di nomor 0823 1332 0383. Ini mumpung ketemu Bu, saya mau menyampaikan suara dari bawah juga terkait dengan tunjangan profesi guru yang sekarang sudah dikelola langsung oleh pusat gitu. Ini mungkin sering diutarakan oleh Ibu Ketua kami gitu, betapa administrasi ini perlu disederhanakan. Jadi kami itu guru itu ditandainya masih hidup atau tidak itu melalui TPG dengan cara yaitu tadi guru-guru kalau mau TPG-nya cair itu harus lihat dulu di info GTK. Ditanyain dulu operatornya, divalidasi dulu. Kalau memang mereka cocok, baru dikeluarkan. Itu kan sama juga bilang, hei guru masih hidup ya gitu. Kalau yang kayak gitu. Tapi kalau maaf lagi, saya nyebutnya kayak gitu tuh bukan iri gitu. Tapi ini mohon guru diperlakukan secara adil. Beda dengan TNI, beda dengan Polri. Mereka tunjangannya lancar jaya gitu, tanpa harus validasi. Ini mohon dimasukkan di dalam sebuah regulasi gitu. Guru itu sebaiknya diperhatikan sama dengan yang lain. Kan sama-sama profesi, sama-sama yang lainnya. Jadi jangan sampai nanti ada 11% guru yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, Pak Sumardiansa itu, menjadi kenyataan. Nanti bukan saja PGRI yang akan hilang, Bu. Tapi profesi guru akan hilang. Kalau ini tidak diperhatikan.